Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Fahmi. Di sini gua bakalan ngobrol-ngobrol sama Bang Madit. Oke. Ya, ngobrol-ngobrol santai seputar Majapahit. Di mana di Majapahit ini ada seorang tokoh kesatria yang pilih tanding, yaitu Ranggalawe. Nah, sedikit cerita, Ranggalawe ini adalah kesatria yang setia menemani perjalanan Raden Wijaya selama Raden Wijaya melakukan pelarian dari Prabu Jayakatwang, yaitu Raja Kediri. Karena saat itu Kediri melakukan penyerangan ke Singasari, di mana Raden Wijaya harus berjibaku untuk mempertahankan kerajaan Singasari dari gempuran Jayakatwang. Kemudian dalam pelariannya Raden Wijaya ini sedikit banyak dibantu oleh Adipati Sumenep, yaitu Arya Wiraraja, di mana Arya Wiraraja ini adalah ayahanda dari Ranggalawe. Di seterusnya Ranggalawe ini setia menemani Raden Wijaya sampai Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit. Begitu ya Bang Madit? Betul. Nah, untuk selanjutnya Bang Madit mungkin mau bercerita Oke, tentang baik. Ranggalawe ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, puji Tuhan lah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air. Nun sewu Payai, nun sewu Romo Yai, nun sewu Mbah Yai. Kalau kita berbicara tentang Ranggalawe, pastilah berbicara tentang kesatria yang tadi lo bilang, tanpa tanding lah atau pilih tanding lah. Iya. Nah, jiwa kesatria ini kalau boleh dibilang ya, sifatnya sifat saja'ah itu harus dimiliki. Sifat-sifat kesatria. Iya. Kalau saya dengar di musola-musola yang ada tua kan gitu. Asik. Duduk sih kagak, cuma dengerin aja dari Dengerin aja rumah. ya. Iya, cuman kebetulan nempel ya kan tadi sore kebetulan nempel. Oh, sifat saja'ah nih, sifat kesatria. Oh, iya. Nah, nanti kita akan berbicarakan wejangan daripada Arya Wiraraja kepada Ranggalawe ketika sedang marah-marahnya kan gitu kan. Sedang ibarat kata hatinya tidak bisa dikontrol lagi kan gitu kan. Nah, mengenai Ranggalawe, iya kan? Iya. Kalau kita berbicara tentang jalur silsilah kan gitu kan. Nah, ini menurut Kidung Harsawijaya itu dan Serat Pararaton itu Ranggalawe ini ayahnya itu bukan Arya Wiraraja. Itu menurut Harsawijaya ya, Bang? Harsawijaya itu ayahnya Arya Wiraraja adalah Nambi. Oh. Namun keliru. Karena kenapa? Ketika kita membaca Kidung Ranggalawe dan Panji Wijaya Krama dan juga Kidung Sorandaka, nah itu diceritakan bahwa apa? Ya kan? Ayahnya daripada Ranggalawe ini Arya Wiraraja atau Arya Wirajaya kan gitu kan. Nah, ibunya ini Nyai Lanang Jaya kan gitu kan. Nah, dia punya anak nanti namanya Kuda Anjapiani kan gitu kan. Ya. Dia menikah dengan dua orang putri daripada gurunya kan, Ki Ageng Peladongan kan gitu kan. Ya. Itu. Nah, Dewi Mertaraga dan Dewi Tirtawati kan seperti itu, ceritanya seperti itu. Nah, Kuda Anjapiani ini nanti menikah kepada putri daripada Nambi yang dikalahkan. Oh, itu jadinya nikah sama putri dari Nambi ya. Namun itu tidak punya keturunan gitu. Namun ketika kita berbicara tentang Tuban, Ratuban. Nah, itu ada namanya Sirolawe. Nah, anaknya ini daripada Ranggalawe kan gitu kan. Nah, ini Arya Wiraraja ini menikah dengan Nyai Lanang Jaya kan gitu. Nyai Lanang Jaya ini adalah anak daripada Dandang Kencana kan gitu kan. Itu adalah Bupati Tuban pertama, katanya seperti itu dalam Serat Tuban kan gitu kan. Nah, entah yang benar yang mana, namun sejarah ya seperti ini gitu loh. Tergantung siapa yang menulisnya dan mau meyakini apa tidak, itulah budaya kan gitu kan. Situ perspektifnya dari siapa kadang suka berbeda-beda juga Bang Madit gitu. Nah, kalau kita berbicara Tuban kan
kita telah pernah sampaikan di video Sunan Ampel. Nah, Arya Teja, bapaknya daripada Sunan Kalijaga lah yang menyambut Sunan Ampel, kedatangan Sunan Ampel pada saat itu di pelabuhan Tuban. Karena Tuban pada masanya adalah pelabuhan yang sangat Sibuk. dermaga kapal itu pada lari ke sana. Itu di situ. Termasuk pelabuhan besar ya saat itu. Pelabuhan besar pada saat itu di situ. Karena Sungai Berantas pada saat itu. Ronggolawe, ya kan? Kalau kita bercerita kemarin tentang Raden Wijaya, ya kan? Itu dijelaskan bagaimana ibarat kata dia jasanya sangat besar dalam meninggikan Majapahit. Bahkan ketika membuka alas Baban Tarik pada saat itu, hutan Tarik, ya kan, alas ya babat alas lah ibarat kata seperti itu, dengan orang Madura jasanya sangat besar kan gitu kan. Namun sekali lagi di dalam prasasti Siddhateka Tuhan Yaru kan gitu kan 1323 itu disebutkan, nah ada namanya Mahapati yang bersifat licik, ada namanya Mahapati yang bersifat ibarat kata itu iri dengki, ada Mahapati yang menghalalkan segala cara untuk menjadi Pati Amangkubumi pada saat itu. Siapa dia? Dialah yang dicetak oleh Siddhateka itu zaman daripada Prabu Jayanegara pada saat itu. Itulah dia Halayuda. Patih Halayuda. Nah, itu. Atau orang bilang Patih Halayuda. Ada yang bilang seperti itu. Saat itu dia jabatannya sebagai patih biasa ya. Patih biasa. Itu enggak ada dalam yang seperti inilah gitu loh. Nah, kalau kita berbalik pada saat itu, ya kan? Nah, Ronggolawe ini ketika diangkat menjadi Adipati Amancanegara atau Adikara atau Adipati Tuban pada saat itu 12 November tepatnya, maka hari jadi Tuban itu di 12 November 1293. Itu dihitungnya seperti itu. Itu adalah hari pengangkatan ya. Pengangkatan daripada Ronggolawe itu. Saya mau nanya sedikit nih, Bang Madit. Kalau bicara soal Ranggalawe ini, serat atau rujukan yang paling banyak menceritakan tentang Ronggolawe ini, serat apa aja itu? Kalau rujukan sih paling banyak itu menceritakan ya Kidung Ronggolawe saat pemberontakan. Kalau di saat ibarat kata dia menentang mengusir daripada tentara Mongol itu ya Kidung Panji Wijaya Krama kan gitu kan, itu di situ. Nah, situ juga ada prasasti-prasasinya gitu loh. Nah, prasasti Kudadu kayak kan gitu kan. Prasasti Sukamerta kan gitu kan. Dan kidung-kidung Sorandaka kan gitu kan. Cuman kan kidung-kidung ini kan kurang populer pada zamannya, walaupun juga sekarang juga kurang populer untuk diminati kan seperti itu di situ. Berarti kita bisa cari di Kidung Ronggolawe sama apa tadi satu lagi? Panji Wijaya Krama. Panji Wijaya Krama ya. Juga itu kan ada di ya orang-orang Bali punya lah itu. Itu kita saudara-saudara kita di Bali kan seperti itu. Termasuk tulisan-tulisan sastra itu ya. Itu aja aksara kuno lah ibarat kata kalau ya. Gitu. Nah, Ronggolawe pada saat itu ya kan Patih Halayuda ia mendekati Lembu Sora. Ya kan? Lembu Sora kan menjadi namanya Patidaha. Karena di dalam kepemimpinan itu ada namanya Lokala Mandala, Lokapala Mandala. Nah, kebetulan pada saat itu Patih Daha pada saat itu ya Lembu Sora pada saat itu. Maka Halayuda ini mendekati Lembu Sora. Ya kan? Nah, Lembu Sora ini sedikit informasi, dia ini adalah paman dari Ranggalawe. Paman dari Ranggalawe. Itu adik lain ibu daripada Arya Wiraraja kan gitu kan. Adik dari ayahnya Ranggalawe yaitu Arya Wiraraja, Bang Madit ya. Nah, ini Lembu Sora atau Lembu Sora ini didekati Halayuda, ya kan? Sembaring berbisik atau berkatalah, Kanda, emang nggak malu kan gitu kan? Kamu jadi patih, sedangkan Nambi yang tidak ada jasa besarnya, Nambi yang tidak ada kalau boleh dibilang kontribusi pada saat mendirikan Majapahit pada saat itu, kok bisa jadi Patih Amangkubumi, kok bisa jadi lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi. Apa kamu nggak kecewa kan gitu kan? Apa kamu nggak malu kan gitu? Apa kamu nggak iri hati? Lembu Sora karena
saking sendiko dauh kalau bahasa Ki Ageng Kumanaan seperti itu, saking ibarat kata ya Manut ya. manut pada raja pada saat itu, ya siapa sih lu, kan pikiran kata lembu sora seperti itu. Iya. Ya lu ngapain sih ngomong-ngomongin dia, kan gitu kan. Dia itu raja, berhak menentukan, karena sang nata itu adalah titisan sang dewa, kan gitu kan, ibarat kata begitu, kan gitu kan. Iya. Maka pada saat itu lembu sora tidak tergoda Hasutan. daripada Halayuda pada saat itu, maka ia pergi kemana, ke Ranggalawe. Ranggawe, kan gitu kan. Jadi awalnya emang dia menghasut Sora, Lembu Sora. ya. Nah, terus gagal, jadinya dia ngehasut ke Ranggalawe. Ronggolawe. Nah, karena hasutan itulah, ya kan, Ronggolawe awalnya tidak terhasut, namun karena ia berpikir, ya kan, kalau Majapahit dipimpin oleh Nambi, sembarang begitu kan Halayuda, mau dibawa kemana Majapahit ini? Majapahit yang dijuang besar-besaran kepada Kakang, ya kan, mempertaruhkan nyawa, ya kan, dan darah jiwa raganya, mau bawa kemana, kan gitu kan. Iya. Bahkan kalau boleh dibilang, ya kan, Nambi itu jasanya sangat kecil buat mendirikan Majapahit, kan gitu kan. Bukankah, ya kan, di saat untuk apa namanya menyerang Daha pada saat itu, kerajaan Galang-Galang pada saat itu, kan gitu, Kediri lah ibarat kata Jaya Katuang, ia ngumpet, kan gitu, menyusun rencana dari luar, ia berada di belakang, barisan paling belakang pasukan. Jadi Nambi ini sebagai patih dianggap kurang kuat gitu ya, Kurang cakap lah ibarat kata dalam hal bertempur. dalam kan? hal bertempur. Dia hanya punya siasat-siasat perang, kan pada saat itu kan seperti itu. Oke. Nah, maka dengan jiwa kebangsaan dan kesatria yang tinggi, ya kan, dan berpikir secara urung, Ronggolawe ini marah. Ronggolawe ini tidak terima kalau Majapahit yang diperjuangkannya dengan pamannya Empu Sora akan berakhir sama seperti kerajaan Galang-Galang, kan gitu kan, Ya. yang umurnya hanya sebentar, kan gitu kan. Ronggolawe tidak tega pada saat itu. Ronggolawe sakit hati dengan pengangkatannya. Maka pada saat itu ia kemana? Ke istana, kan gitu kan, ke istana raja lah. Iya. Nah, di sana ada Lembu Sora, ada Pamandana, ada Jaran Wahan, ada juga Kebo Anabrang, kan begitu kan. Jadi itu banyak penjabat iya, negara Majapahit itu disitulah lagi ibarat pada kumpul kata lah ya. iya, menteri-menterinya pada saat itu. Iya. Nah, ia berkata pada saat itu dengan raja, ya kan, wahai raja yang dimuliakan oleh saya dan Majapahit, kan gitu kan, ini pengangkatan Nambi tidak sesuai dengan jasa-jasanya. Alasan apa yang diangkat oleh Nambi, kan? Tuh. Nah, maka ya adalah argumen di situ, ya kan. Kebo Anabrang menolaknya, kan pada saat itu. Nah, maka dari saat itu ya karena Ronggolawe tidak suka dengan pengangkatan Nambi, dan raja pun ya diam aja gitu loh. Nah, maka ia keluar dari istana ke Baliralang, kan gitu kan di situ. Dia keluar ke ini ya, halaman lah pada saat itu. Itu diceritakan di saat halaman itu dia menyingsikan bajunya, ya kan. Itu ada luka-luka. Seperti kita ketahui yang tadi lo bilang, di saat peperangan melawan kerajaan Galang-Galang atau kerajaan Kediri, kan gitu kan. Itu dia menewaskan daripada Patih Daha yang namanya Segara Winaton, kan gitu kan. Itu. Nah, itu ada luka di badannya, kan gitu, banyak cambuk-cambuk luka di badannya, kan gitu kan. Di situ yang menjadi kerennya seorang lelaki sepertinya. Luka itu menjadi keren kalau ibarat kata itu dalam satu perangan, kan gitu. Jadi ini bekas gua perang. Iya, iya. Nih tombak nih, abis Segara Winaton gitu kan, ibarat kata itu kalau dahulu seperti itu, kan gitu. Pembuktiannya di situ ya. Pembuktiannya seperti itu. Apa di situ Ronggolawe ngamuk apa gimana gitu ketika pendapatnya nggak diterima gitu sama raja, Bang Madip? Pasti kalau ngamuk, karena ada dalam naskah itu dia itu banting-bantingin apa yang ada di depannya, kan gitu kan, dia ngamuk marah-marah. Cuman pada kesempatan itu, pada saat itu ya
Sang Natawil Watikto kan pada saat itu, Sang Rama Wijaya, Raden Wijaya Ya. itu menyuruh Sora untuk keluar meredakannya, kan gitu kan. Inilah. Tapi ketika diredakan oleh Sora, dia tidak mau diredakan, masih tetap bergejolak kan gitu kan. Ketika ia datang, dia sambil teriak-teriak nih Ronggolawe, Nambi kemari lu, hadapin saya kan gitu kan. Jadi Kasar kata ditantang begitu, berantem ditantang ya? berantem. Oh. Itu karena emang dia nggak suka sama Nambi, permasalahannya itu ada di Nambi kan. Padahal Nambi mau ngadepin, cuman ditahan sama kubu Anabrang pada saat itu. Nah, ini di luar itu dia teriak-teriak terus sambil banting-bantingin barang yang ada di sekitar kan Iya. gitu kan. Katanya Ngancurin- seperti itu. Ngancurin tanaman kesayangan Nah, raja itulah, juga. iya, katanya seperti itu kan gitu kan. Nah, pada saat itu iya Lembu Sora lah yang muncul. Kenapa paman yang muncul? Paman apakah ingin membunuhku juga? Kata si Ronggolawe. Ronggolawe seperti itu. Bukan. Coba tolong redakan emosi kamu kan gitu kan. Coba tenangkan pikiran kamu, jernihkan pikiran kamu. Ya kan? Belum bisa jernihkan juga pada saat itu, maka kalau belum bisa juga coba ceritakan semua kepada ayah kamu. Maka ia pulang ke Tuban pada saat itu, menemui ayahnya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ya. Kopinya Bang Madit. Oke, bagus. Nah, Arya Wiraraja ini sampainya di Tuban, ia ceritakan semua keluh kesahnya pada saat itu. Karena begini, ya kan? Nah, apa yang dikatakan Arya Wiraraja pada saat itu, ya kan? Ronggolawe, kamu tahu nggak apa wejangan yang saya kasih? Kan gitu. Saya bukan ngasih kamu harta, saya bukan ngasih kamu kesaktian, saya bukan kasih kamu kedidakyakan. Cuman saya kasih tahu, saya kasih kamu adalah petua-petua menjadi kesatria. Kan gitu kan. Nah, ada kesatria itu syaratnya itu ada 7 macam. Ada 7 ini untuk Ada 7 seorang macam kesatria, untuk ya? seorang kesatria, kata Arya Wiraraja kan Ya. gitu kan. Yang pertama itu dia harus mempunyai mantriwara. Mantriwara itu adalah mempertaruhkan jiwa raganya demi negara kan gitu kan. Yang kedua itu adalah matangwan. Artinya apa? Matangwan ini adalah mendapatkan kepercayaan rakyat dan negara kan gitu kan. Yang ketiga itu adalah sarjana pasoma kan gitu kan. Artinya apa? Dia harus rendah hati kan gitu kan, tulus ya kan, dan jujur kan gitu kan. Yang keempat apa? Dirosata. Dirosata ini apa? Apa artinya? Itu rajin dan sungguh-sungguh kan gitu kan. Yang kelima apa? Yang kelima itu wijaya atau wijana kan gitu kan. Ini adalah bijaksana, penuh hikmah dalam menghadapi kesukaran dan kegelisahan kan gitu kan. Nah, yang keenam apa? Adalah ibarat kata satya bakang aprabu, yaitu adalah ikhlas kepada negara, setia kepada negara. Nah, yang ketujuh, yang terakhir itu adalah anyaken musuh. Artinya apa? Ketika menghadapi musuh pantang mundur. Menghadapi bahaya itu pantang mundur. Jadi ada 7 ini semuanya nih. ada 7 wejangan daripada Arya Wiraraja. Namun, ikan Arya Wiraraja bilang seperti ini, kalau kamu seperti ini, bagaimana kamu nanti di akhir? Gitu. Bagaimana kamu itu tumimbal akhir? Artinya apa? Ikan orang-orang kepercayaan pada saat Siwa Buddha atau ibarat kata kepercayaan Hindu itu ada namanya reinkarnasi kan gitu kan. Nanti kalau kamu reinkarnasi bagaimana kan gitu kan? Kamu tidak berpikir ke sana kan gitu. Kalau kita berbicaranya kan akhir itu ya pasti ada pembalasan apa yang kita perbuat, yang dilakukan ini kita harus pertanggungjawabkan kan gitu kan. Di situ. Dengan tindakan dia yang ya bisa dibilang Antara pemberontak dan pahlawan iya, gitu. antara pemberontakan dan kepahlawanannya Itu ya. di situ. Cuman apa yang dijawab oleh Ronggolawe pada saat itu, ayah, saya ini begini gara-gara saya setia kepada Majapahit. Saya tidak mau Majapahit ini, ya kan, di dalamnya itu orang-orang yang licik, orang-orang yang kurang cakap, orang-orang yang apa namanya kurang pandai dalam ibarat kata itu mengatur pemimpinan, mengatur negara. Itu yang disimpan. Namun ketika musuh sudah mengangkat senjata, bagaimana ya kan gitu kan. Nah, Halayuda pada saat itu ke istana
raja, ya kan? Dia menemui raja ya. Menemui raja. Dia berkata kepada raja Sang Nata Wilotikto pada saat itu, ia bilang apa? Ya, dia bilang Tuban itu telah mempersiapkan pasukan untuk membumi hanguskan, untuk menyerang Majapahit. Melakukan makar gitu. Nah, ya. itu Balelo lah ibarat kata seperti itu. Nah, disitulah ibarat kata ketegangan pada saat itu. Jadi Halayuda ini adalah tokoh yang sangat berbahaya ya pada saat itu. Iya, itu disyaratkan sebagai sengkuni lah kalau zaman sekarang, ya kan? Ibarat kata dia cuma pandai berretorika lah, berbicara, namun kenyataannya yaitu ia tidak cakap dalam kepemimpinan, kan gitu kan. Ibarat kata ia mempunyai ilmu sirap lah, sirap retorika. Orang bilang hipnotis kan begitu. Iya. Terlalu ibarat wah diiming-imingin jadi kita kesirap nih. Ya mau kan seperti itu kan, banyak seperti orang seperti itu. Dia pintar tuh ya dalam hal pintar itu ya. dalam hal berbicara lah itu. Nah, Kak, ya kan Ronggolawe itu sudah siap dengan penyerangan. Namun sebelum itu ia menemui namanya istrinya terlebih dahulu, Dewi Mertaga dan Dewi Tirtawati, kan gitu kan. Ini saat pengamukan, ya kan, Dewi Mertaraga ini ia bermimpi. Nah, mimpinya itu apa? Ia bermimpi pada saat itu ia membawa bunga di keranjang. Cuman ketika jalan bersama Ronggolawe, burung gagak serobot. Burung jabok itu nyamperin, nabrak lah ibarat kata, nyamperin. Nah, bunganya itu jatuh semua ke tanah. Bertebaran tuh bertebaran ya, lah. bunga-bunganya Nah, ya. nah, burung gagaknya itu dikejar oleh Ronggolawe. Nah, kejadian ini, ya kan, pas dengan pemberontakan Ronggolawe itu nangis dua-duanya. Dewi Mertaraga dan Tirtawati ini menangis. Dua istri Ronggolawe ini menangis karena itu mimpi tersebut. Ia membawa keranjang bunga dengan memetik bunga, lagi asik-asik memetik dan memetik bunga dan dengan membawa keranjangnya burung gagak nyamber daerah dan burung gagak itu terbang. Namun Ronggolawe pada saat itu mengikutinya. Artinya apa? Ya kan ketika ia memetik bunga, kan ini kata Mertaraga nih, kata apa? Perempuan itu ya punya indera keenam kalau kata Ronggolawe seperti itu. Instingnya itu kuat kan gitu kan. Dia bisa menangkap sesuatu sebelum adanya terjadian kan gitu kan. Sebelum itu kejadian ya. Sebelum ada kejadian dia bisa menangkap sesuatu. Katanya seperti itu kata Ronggolawe, dan Kidung Ronggolawe seperti itu kan gitu kan. Nah, memetik bunga itu adanya apa? Di tanah ini akan harum namanya. Tuban kan gitu kan. Nah, ketika diserobot gagak ya bertanda bahwa akan adanya bahaya. Namun Ronggolawe tetap mengikutinya. Alih-alih Ronggolawe menghiburnya. Wah, itu cuma bunga tidur kan gitu kan. Nah, pada saat itu anaknya nih keluar nih, kuda Anjampiani kan gitu kan. Anaknya keluar masih ukuran 5 tahun 6 tahun lah ya kan. Keluar dia. Ya karena namanya seorang ayah ya kan, nggak tega kan. Dia menggendong datu anaknya, dia bermain sebentar ya kan. Dia bermain sebentar pada saat itu ya kan. Ingin pergi nih tetap nangis tuh anak, cuman digendong dijanjikan untuk dibelikannya kereta kuda kan gitu kan. Nanti kalau ayah balik saya belikan kereta kuda, kamu mau apa kan gitu. Kereta kuda ya udah kan gitu. Jadi ini Ranggalawe pas pamitan sama anaknya ya, sama anak dan istrinya gitu. Untuk berangkat menghadapi pasukan dari Majapahit. Tuh. Jadi sebelum ada kejadian pemberontakan atau penyerangan ya, atau perang itu, jadi sudah ada tanda-tandanya tuh Bang Wadid. Sudah tanda-tandanya melalui mimpi daripada istrinya, yaitu Dewi Mertaraga. Mertaraga ini yang menurunkan daripada Kuda Anjampiani kan gitu kan.
itu di situ. Dan di situ anaknya juga udah nangis-nangis aja gitu Nangis, ya. cuman ketika- dihibur oleh bapaknya. Hmm. Kamu mau apa nanti ayah pulang? Kan Hmm. gitu kan. Ya udah kereta kuda. Oh, ya udah nanti saya belikan, kata ayah begitu. Kata Ronggolawe seperti itu untuk menghibur anaknya. Ya. Tuh, maka berangkatlah Ronggolawe dengan kuda putihnya Hmm. yang disebut dengan Megalemet, kan gitu, Megalamat. Megalamat. Itu Kuda putihnya. kuda putihnya Ranggalawe ya. Ranggalawe, ibarat kata itu seperti Pegasus lah. Orang-orang sekarang itu seperti Pegasus, karena kuda-kuda Ronggolawe ini banyak, kan gitu kan. Gagak Rimang, Nila Ambara, itu banyak seperti itu. Salah satunya adalah Megalamat yang dibawa pertama kali untuk melawan Majapahit. Di pihak Majapahit, ya kan, Nambi itu ditugaskan karena ibarat kata Raja Sang Nata Wilwatikto ini ingin menguji apakah benar yang dikatakan Ronggolawe itu, kan gitu kan. Bener nggak nih dia berontak gitu ya? Maka apa? Dipimpinlah 900 pasukan prajurit di bawah kepemimpinan Nambi sendiri yang memimpin. Raja ingin melihat apakah yang dikatakan Ronggolawe ini benar, kan gitu kan. Ia menunggangi kereta kencana dengan kusirnya namanya Brahman Kusir, kayak Brahma Cikur namanya. Itu di situ. Oh, waktu pas penyerangan berarti Raja Raden Wijaya ikut. Belum, pertama kali itu belum. Oh, pertama belum. Serangan pertama ini Nambilah yang memimpin, mengkomandoi pasukan pada saat itu. 900 pasukan dibawanya dari Majapahit. Sedangkan di pihak lawan Tuban itu ada sejumlah kurang lebih 167 atau 200-an kurang lah. Itu Jauh banget bedanya. jauh ya. banget itu kan di situ. Nah, cuma pada saat itu ia bertarung di mana? Di desa Kedung Pring. Terus lanjut ke desa Kabat pada saat itu. Nah, disinilah ya kan Majapahit, ya kan, ada namanya pimpinan-pimpinan di bawah komando daripada Nambi, seperti namanya Sawang Indra, ya kan, Rangga Suranggana, ya kan, dan masih banyak lagi pada saat itu. Nah, disinilah Termasuk Kebo Anabrang. belum Kebo Anabrang. Namun, ya kan, karena apa namanya di desa Kedung Pring ini, lalu di Ronggolawe di Dukuh Prampun, di Dukuh Plumpon, kan gitu kan, di Dukuh Plumpon. Nah, ini bertemulah di Dukuh Plumpon ini. Nah, disinilah ya kan Ronggolawe melihat Nambi bersama kusirnya Brahma Cikur. Maka dengan sigap ya kan lari dah tuh kudanya, diterbang bagaikan malaikat. Wah, terbang nih dah ke kereta kencananya Nambi. Brahma Cingkur karena emang dia dahsyat ya kan, apa namanya, Ahli lah ya. ahli dalam mengemudikan kuda. Wah, itu perangnya karena kita nggak bisa ngelihat, kita cuma ceritain doang dari naskah. Nah itu ya, Brahma Cikur ini menghalangi Nambi untuk terbunuh, ya kan. Maka keris yang dipegang daripada Ronggolawe itu mengenai Perut. Brahma Cikur. Perut Brahma Cikur kena ya. Kena. Dan lagi-lagi Brahma Cikur mempertahankan jiwa raganya demi Nambi, kan gitu kan. Maka ia wafat. Nah, Nambi pada saat itu dengan sontak ia lari. Jatuh nih, dia tahu nih, wah, terluka dia pada saat itu, terkena senjata-senjata tajam lah dari pihak-pihak lawan daripada Tuban. Kabur lari, terombang-ambing pada saat itu, entah kemana. Dalam cerita seperti naskah seperti itu. Maka di istana kerajaan, ya kan, ini Raden Wijaya ingin tahu bagaimana perkembangan situasi perang Tuban melawan Majapahit, kan gitu kan. Nah, situasi perang ini Lembu Sora bersuara pada saat itu apa, ya kan, Pati Nambi ini berhasil, ya kan, mengalahkan pasukan Tuban.
Pasukan yang dipimpin dari oleh Ronggolawe Ranggalawe. kan gitu kan. Hmm. Namun ya kan, saat ia belum selesai untuk berbicara, datanglah satu orang pasukan, sebut saja Puput lah kan gitu kan. Hmm. Pasukan itu apa namanya, jalannya itu udah lentoy aja dah, udah bener-bener payah banget lari, ya kan. Ini pasukan Daripada Majapahit. dari Majapahit ya. Nah, satu orang pasukan ini ya ke rumah raja, ya ke istana raja kan gitu kan. Apa yang dilaporkan pada saat itu, ya kan, kamu kenapa? Ampun 1000 ampun, raja, kenapa? Pasukan Nambi hampir separuhnya kalah melawan Tuban. Lah kok bisa? Kalau begini bagaimana Majapahit nanti di mata mereka? Wah, wah, terus saat Di itu situ, kecewa. Gusar tuh sang raja ya. Kecewa. Nah, di saat kecewanya ini dia berpikir, wah benar juga Ronggolawe ya. Nambi nggak bisa becus, nggak becus ini memimpin pasukan. Nambi begini nih. Apa yang dikatakan Ronggolawe pada saat itu benar kan gitu kan. Cuman iya, sudah kejadian mau dikata apa. Ketika ia tidak bisa mengalahkan pasukan Tuban, maka apa yang terjadi ya kan akan membuat mencoreng nama besar Majapahit itu di situ. Maka ya kan diutuslah namanya Kebo Anabrang kan gitu kan, Mayang Sekar kan gitu kan, dan juga Gagak Serkara kan gitu kan. Jadi rombongan Kebo Anabrang ini ibaratnya kloter kedua gitu. Kloter kedua. Oke. Kebo Anabrang. Katanya diceritakan Kebo Anabrang ini juga termasuk sepupu ya dari sepupu. Ada yang Ronggolawe bilang ya. seperti itu karena adik daripada Nyai Lanang Jaya kan gitu kan. Cuma ya adik apa kakaknya gitu, pokoknya saudara kandung daripada Nyai Lanang Jaya. Masih keturunan daripada Dandang Kencana kan gitu, Bupati Tuban juga. Katanya seperti itu kan gitu kan. Ya, cuman kan kalau kita baca Kebo Anabrang ini kan dia punya anak namanya nanti Aditya Warman kan gitu kan. Itu masih banyak nanti kita berbicara tentang sendiri tentang Kebo Anabrang kan, gitu kan. Atau Maesa Arema kan gitu. Nah, ini di yang tadi di desa apa namanya di Dukuh Plumpun kan gitu kan. Ini pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Kalan Gerak itu menyusup. Ya kan? Ketahuan nama pasukan Tuban. Ya kan? Kalan Gerak takut. Maka dibuanglah api obor untuk menandakan ya kan meminta bantuan. Kalau dulu seperti itu, meminta bantuan itu pada saat perang ya ngelemparin obor dia. ngelemparin obor. Oh butuh bantuan nih. Kalau kita tersesat kan di hutan kan pakai asap kan gitu kan. Ya. Cuman kalau kita tahan nih nggak apa-apa. Nah ini Kebo Anabrang, Singa Sardula kan gitu kan. Masih banyak lagi Lembu Sora itu pada turun di gelombang kedua ini ya kan. Nah, menghadapi Ranggalawe. Nah di Sungai Tambak Beras itu ya kan Ronggolawe melawan Kebo Anabrang karena melihat Kebo Anabrang pada saat itu di situ kan gitu kan. Nah Kebo Anabrang ini emang paling jago di air kan gitu kan. Cuman kalau apa namanya Ronggolawe ini terkenal dengan di daratnya atau ibarat kata ajian sepi anginnya lah, ibarat kata pun begitu kan, seperti itu. Nah jadi ada pertempuran di darat sama pertempuran di air kan, atau gitu di sungai gitu di ya. sungai kan gitu kan. Nah ini saat itu Kebo Anabrang terdesak ya kan. Sebelum itu pun Kebo Anabrang berbicara kepada Lawe dengan nada tinggi, "Ayo Lawe, menyerah pada Majapahit," kan gitu kan. Disuruh menyerah atau bagaimana, atau aku kamu habisi, atau kamu aku habisi kan gitu kan. Bahasa kasarnya seperti itu. Iya. Apa yang Lawe tidak takut ya kan. Ini bukan tanah Melayu yang sesuka hatimu berbicara seperti itu. Karena kan pemimpin ex Melayu menyendirikan seperti itu. Jadi dia pemimpin ke Melayu ya, si Kebo Anabrang ekspedisi ini. Melayu kan gitu kan, Pamalayu kan gitu. Nah ini Kebo Anabrang ini tidak apa namanya tidak tahu, tidak diduga gitu, karena Ronggolawe dengan kecepatannya pada saat itu ada yang bilang dengan kuda nila ambarannya
kan gitu kan. Ada yang bilang dengan kuda gagak rimangnya, cuman saya berkeyakinan dia membawa Kuda putih. kuda nila ambaran, bukan kuda putih, kuda hitam. Oh, kuda hitam. Untuk kedua ini kuda hitam, kan gitu kan. Oke. Nah, Bu Anabrang ini pada saat di Sungai Tambak Beras itu terdesak sampai apa pahanya ini ketusuk tombak daripada Ronggolawe, Ronggolawe ya. kan gitu kan. Duar kesakitan, ya kan Ronggolawe, wah kacau nih. Nah, dia meminta bantuan pada saat itu dengan Singa Sardula, dengan orang-orang Majapahit lah, melempar panah. Tuh yang bertubi-tubi lari, kalah kan gitu kan, lari. Ke Bu Anabrang kalah, ya kan. Nah, besok paginya, ya kan, terjadilah pertempuran di tempat yang sama. Namun pertempuran ini di air, kan gitu kan. Di Sungai Tambak Beras tuh ya Bang. Ya? Sungai Tambak Beras. Nah, ini keren. Karena kenapa keren, ya kan? Nah, ketika Bu Anabrang sudah kalah, penyerang kedua ini sudah kalah karena memang sakit masih ada, dia nyebur ke air. Dah. Nah, di air dia kagak napus tuh, dia tahan napus mungkin, ya kan, karena emang dia ahli dalam pertempuran air. Tahan napus, wah, dicari-cari, di mana kamu ke Bu Anabrang, begini, wah, masuk air begini, pak, pokoknya berantemnya di air lah. Nah, cuma pada saat itu, ya kan, Ronggolawe ini naas. Kenapa? Kakinya itu tergelincir oleh batu yang licin. Batu kali itu ya. Batu yang licin, lumutan lah ibarat katakan, batu yang licin. Batu yang licin dengan sergapnya, ya kan, si Bu Anabrang ini udah dipiting, dipenggal palanya, dalam satu naskah seperti itu. Dipenggal palanya, ada yang bilang ditusuk, mati. Cuman pas mati, pas meninggal, Ronggolawe ini pas terbunuh, itu ke Bu Anabrang ini karena saking girangnya, jasadnya Ronggolawe ini dicaci-caci maki. Lu mana begini, pokoknya diluapin emosinya kepada jasad Ronggolawe yang sudah kalah, terbunuh, sudah wafat. Maka dari situ Lembu Sora tidak terima sebagai pamannya, sebagai paman Ronggolawe ya. Kata Lembu Sora dalam belakang, Bu Anabrang, di pundak kamu yang kiri ada apa? Dilihat, langsung ditusuk keris, gugurlah kedua-duanya. Nah, disitulah maka dibawalah jenazahnya ke Majapahit, dan didarmakan di sana, kan gitu kan. Sebagian abunya didorong ke laut, apa namanya kalau boleh dibilang dikremasi ke laut. Nah, pada saat itu Mayang Sekar, ya kan, pemimpin barisan dari timur, nah itu diminta oleh raja untuk mengabarkan kematian Ronggolawe. Dewi Mertaraga dan Dewi Tirtawati itu jatuh pingsan pada saat mendengar, ya kan, kekasihnya yang paling dicintainya itu wafat, kan gitu kan. Maka ia berdua dengan bersama pasukan Tuban, dengan bersama Arya Wiraraja, dengan bersama Ki Ageng Peladongan ini ke istana. Maka ketika, ya kan, ia bertemu dengan raja, ia menyembahnya, dan ia pun raja bilang itu jenazah suaminya. Maka ia ke jenazah suaminya itu Ronggolawe ini. Nah, setelah diciumnya, dibukanya untuk penghormatan terakhir, maka apa yang dilakukannya ialah bunuh diri. Oh, jadi bersama bunuh dirinya waktu di hadapan si Ronggolawe ini ya. Jenazahnya Ronggolawe, tepat di jenazahnya Ronggolawe. Seperti Romeo and Juliet, cuman kan Romeo and Juliet kalah. Kalau Romeo and Juliet kan cuman gara-gara salah minum racun, kan gitu kan. Kalau mau minum racun kok kagak. Ya jadi minum racun dua-duanya, kan gitu. Kalau ini kan benar-benar pengabdian, itu yang itu. Nah, maka dari sinilah namanya pemberontak dan apa namanya, pemberontakan awal Majapahit. Namun, ya kan, bagi masyarakat Tuban khususnya, dan bagi saya,
Ronggolawe itu adalah pahlawan. Karena kenapa? Ya karena ia tidak mau negaranya itu dipimpin oleh orang yang cuma berada di barisan belakang. Walaupun ya kan ia dihasut oleh orang yang pintar cuman bicara dan kelicikan, kebodohan, ya kan, dan mengadu domba. Itu di situ. Oke. Jadi garis besarnya emang Ranggalawe ini ya bisa dikatakan pahlawan dong Adit ya. Pahlawan. Cuma ada yang bilang pemberontak juga. Iya. Pemberontak juga. Namanya sejarah kan harus kita ceritakan kan gitu kan. Seperti kita, wah di bulan seperti ini nih, kita kan belum pernah ke bulan. Maka kita cuman bisa menduga-duga kan gitu kan. Orang yang pernah ke bulan aja dibingung. Ya kan? Itu di situ. Ya namanya sejarah ya seperti ini budaya kita gitu loh. Maka ya budaya ini jangan ditinggalin tapi dilestariin kan gitu kan. Karena semangat juangnya lah yang harus kita tiru ya kan. Maka yang tadi saya bilang agresi militer Belanda, karena Belanda tidak mau mengakui bahwa rakyat Indonesia ini sudah merdeka dan dia kembali lagi ke sini ya kan, maka pasukan cadangan dipimpin oleh divisi 4 kalau nggak salah itu dengan Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Djoko Kusumo pada saat itu mendirikan namanya pasukan Ronggolawe Jatikusumo. Letnan Jenderal TNI Jatikusumo ini mendirikan pasukan Ronggolawe. Pasukan Ronggolawe ini berisi tentang apa? Pelajar, guru-guru, namanya pasukan cadangan. Itu sekolah rakyat lah ibarat kata di situ. Sekolah operasi militer rakyat. Itu. Maka ya apapun yang di sejarah, maka ya kita harus berbangga, kita harus berpikir karena memang kesatria yang tadi saya bilang itu ya harus cinta kepada tanah air, harus setia, harus ya kalau ada musuh di depannya ya pasti ya harus dilawan. Itu di situ. Di harga diri juga gitu ya. Ketika berhadapan musuh ya. Udah. Penutup pakai penutup Enggak, udah gini aja. Oke, penutup. Oke. Cukup sekian. Bang. Bobrok terus damai selalu. Bobrok terus damai selalu. Oh gitu ya. Iya. Kalau buat menonton bobrok namanya apa? Nggak ada. Oke, kawan-kawan, itu tadi sekilas cerita tentang Ronggolawe, salah satu tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam perjuangan mendirikan kerajaan Majapahit bersama Raja Raden Wijaya atau disebut juga Sri Kertanegara Jayawardana. Di perjalanan hidup Ranggalawe ya penuh dengan lika-liku, perjuangannya juga sangat besar, makanya dia disebut juga sebagai pahlawan bagi sebagian besar masyarakat Tuban. Tapi ada juga memang yang bilang kalau dia ini adalah pemberontak, karena di akhir-akhir masa hidupnya dia sedikit tidak terima dengan keputusan sang raja, sehingga dia melakukan pembelotan atau makar. Ya, tapi bisa dibilang juga dia melakukan perlawanan lah untuk karena kerajaannya di Tuban itu akan diserang oleh Majapahit. Jadi dia melakukan sebuah perlawanan itu tadi karena dia adalah seorang ksatria yang harus siap menghadapi musuhnya, harus pantang mundur gitu. Jadi dia harus tetap melawan. Sekian cerita tentang Ranggalawe dari kami malam ini. Salam damai, bobrok terus. Assalamualaikum.